Jumpa lagi bersama dengan Maximus Masankian Channel. Teman-teman, terima kasih banyak sudah memberikan dukungan selama ini untuk berkembangnya channel kami. Hari ini teman-teman saya ajak ke Kampung Honihama di Pulau Adonara. Kita akan berbincang dengan seorang anak muda kreatif, inovatif yang selalu menangkap peluang di era milenial ini ya. Kita akan berbincang-bincang dengan Ade Octavianus Bali. Siap, ya. Oke, boleh arahkan perhatian ke sini dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak Maxi. Oke, siap. Salam jumpa teman-teman pemirsa YouTube channelnya Pak Maximus Masankian. Selama ini ikut YouTube Maximus juga ya? Ikut juga. Bagaimana? Luar biasa perkembangannya. Salah satu yang patut dicontohi di Flores Timur begitu. Biasa saja ya. Oke. Teman-teman sekalian, jadi hari ini di Kampung Honihama, Kecamatan Bitiama, Pulau Adonara, saya akan berbincang dengan Ade Okta ini. Fokus perbincangan kami tentang ada satu karya inovatif ini. Teman-teman sekalian, mungkin dilihat sederhana. Ini produksi dari Honihama sendiri ya. Keripik singkong, kising ambali ya. Ini bahan dasarnya dari ubi dari Honihama, dan kita akan mendengarkan cerita dari Ade Okta. Ade Okta sampai punya produksi lokal seperti ini, ide dasarnya seperti apa? Baik, teman-teman, ide dasar ini berawal dari bagaimana saya bisa bermanfaat selama di kampung. Dan singkong, bahan baku singkong ini sangat melimpah di Honihama, tapi belum dimanfaatkan secara baik. Nah, setelah mengikuti kegiatan magang pegiat literasi di Kabupaten Saburaju, ya benar. Di sana saya bertemu dengan orang-orang hebat yang bergerak di dunia literasi, tetapi untuk kemandiriannya dalam proses bergelut di dunia literasi itu mereka bertahan dengan memiliki semacam usaha begitu untuk bertahan agar tetap jalan. Nah, saya di sini belum punya gitu, jadi di Pondok Baca tapi tidak punya penghasilan. Nah, bagaimana? Ade Okta pengelola Pondok Baca juga di sini? Saya pengelola Pondok Baca Nubun Pohon di Honihama. Dari sana saya berpikir bahwa mungkin saya perlu punya itu untuk bisa bertahan di kampung. Tidak perlu sampai merantau begitu. Akhirnya pulang dan saya memilih singkong sebagai komoditas utama orang-orang Honihama yang kualitasnya sudah teruji begitu. Saya pikir ini perlu saya kelola, saya kemas dengan lebih baik untuk bisa bertahan begitu. Jadi, tapi kenapa memilih ubi? Ada pisang, ada jagung. Honihama sangat terkenal dengan jagung. Benar, jagung titih. Untuk pertama kami memilih komoditas singkong karena ini dari kebun saya sendiri juga banyak. Jalan beberapa bulan saya mulai membeli dari tetangga-tetangga yang punya singkong juga. Selain singkong, kami juga sedang produksi ini jagung titi, teman-teman. Tapi tidak ada varian rasa. Kalau ini ada beberapa ragam rasa, yang ini cuma satu saja original. Ini belum juga produksinya di sini. Iya, produksinya di sini. Cuma belum kami pasarkan, teman-teman. Belum kami pasarkan dalam waktu dekat lah begitu. Jadi pilihannya ubi itu karena memang ubi ini ada di kebun sendiri. Di kebun sendiri. Lalu sekarang ketersediaan di kebun sudah berkurang malah. Harus membeli lagi di masyarakat lain. Betul. Selain sebelumnya saya mengambil dari kebun di arah gunung ya. Kualitas ubinya beda di daerah gunung sama di pesisir pantai agak beda, tapi sama-sama bagusnya begitu. Sekarang saya sudah membeli ke kebun-kebun tetangga atau teman-teman di kampung karena saya berpikir akan lebih bermanfaat begitu, tidak hanya untuk diri saya sendiri tapi bisa membantu teman-teman lain. Nah, yang itu punya keren. Ya. Saya mau tahu ini, kan tiba-tiba langsung tidak jadi seperti ini nih, ya, Dokter. Iya. Awalnya bagaimana? Apakah memang langsung punya alat untuk iris ini atau saya ingin dengar cerita dari pertama sampai kondisi yang hari ini. Nah, siap. Pemirsa juga mungkin akan senang mendengar cerita. Teman-teman pemirsa, untuk memulai sebuah usaha itu butuh proses. Kita kadang punya ekspektasi yang tinggi, memulai viral lalu sukses. Tetapi dalam proses tentu saja kita memulai, lalu ada masalah.
kemudian kita bangkit lagi, baru bisa sukses. Nah ini saya memulainya tanpa alat, tanpa mesin pemotong. Jadi saya mengirisnya manual, menggunakan pisau dengan salah satu papan kita alas di bawah baru Saya iris. sudah bayangkan bagaimana Iya, sulitnya itu. sulit sekali. Kita duduk, jika pesanan banyak, dari jam 7 sampai jam 2 itu saya masih duduk untuk mengiris satu demi satu, begitu. Jadi, ya proses ya, cukup lelah juga. Tapi ketika kita sudah menghasilkan produk, kemudian memberikannya ke orang-orang yang memesan, ada kepuasan tersendiri, begitu. Dari hasil jerih payah kita, begitu. Sekarang, puji Tuhan saya sudah punya alat mesin untuk perajam ya, perajam singkong, jadi sangat terbantu sekali. Kita hanya butuh mungkin 5 menit untuk satu ember singkong. Gitu. Tapi saya mesti cek dulu ini, ada Okta. Apa? Sebelumnya memang punya keterampilan ini? Sebelumnya tidak punya keterampilan sama sekali. Berani sekali. Iya, tidak punya keterampilan sama sekali karena ya kita di kampung mana tahu barang-barang begini. Iya. Tapi palingan kan ubi rebus, ubi bakar, rebus, bakar, dikeringkan dan gaplek, iya kan? ya sudah iya. Hanya sebatas itu saja. Tapi saya belajar dari teman-teman juga yang magang pegiat literasi di sana. Ada yang juga konsentrasinya ke Iya, sini. ada Rian Boimau. Amarian terima kasih banyak idenya. Amarian Boimau selain kopi keliling dia juga jualan keripik singkong. Ada beberapa pengetahuan yang dia bagikan ke saya begitu. Dan saya pulang mendesain stiker dan memesan kemasannya dan akhirnya seperti ini. Kemasannya dipesan di mana? Dipesan di toko online di Lazada. Oh, online. Iya, toko online ya. Di Kupang ada, Larantuka juga mungkin ada, tapi saya belum mencari tahu lebih jauh tentang kemasan ini. Oke. Produksinya di rumah sendiri ini ya? Produksinya di rumah Teman-teman ini sendiri. kita Ini lagi di dapurnya. pondok kreatifnya Singkong ya, Kising Ambali ini. Nah, saya juga ingin tahu, tentu teman-teman pemirsa juga ingin dapatkan. Oh, ya orang kadang berbisnis itu juga selalu mengeluh kesulitan, pasarnya tidak ada, pembelinya tidak ada. Nah, Ambali sendiri mengalami seperti apa? Ya, saya juga Bagaimana promosinya atau ruang-ruang pasarnya didapatkan itu Saya bagaimana? beruntung sekali karena memiliki teman-teman relasi yang cukup bagus dengan orang-orang, di mana segala kegiatan saya, aktivitas saya mereka pantau dan ada hal-hal yang perlu mereka dukung begitu. Jadi awalnya setelah stikernya saya desain, saya coba unggah ke story WhatsApp waktu itu, story WhatsApp. Lalu ada Ibu Daprosa di SMP 13, dia mengabari bahwa dia hendak membeli 10 bungkus. Hanya dengan stiker, belum diproduksi waktu itu teman-teman. Jadi ya sudah saya buat. Tentu ada tantangan. Ada tantangan di mana kadang kita merasa sulit untuk mendapatkan pasaran. Tapi itu adalah tahapan yang mesti kita lewati. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita memulai, ada masalah, bangkit lagi, rugi, bangkit lagi, tapi sukses itu pasti. Itu dunia bisnis ya, gitu dunia ya. bisnis seperti itu. Jadi jangan menyerah begitu Tapi saja. Adek Okta basic ilmunya apa? Saya pendidikan guru olahraga. Iya, dengar-dengar dulu pernah jadi guru lalu keluar. Ini kita mesti minta pertanggungjawaban secara logis dulu ini. Benar, teman-teman. Saya dulu mengajar di salah satu sekolah di kampung saya. 1 tahun lamanya saya berproses di situ. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Saya biasanya kesulitan. Misalnya dari pimpinan mengatakan bahwa piket hari ini memberikan informasi kepada peserta didik bahwa yang uang iurannya belum di-store, harus segera di-store, kalau tidak mengikuti ujian. Kalimat itu selalu mengganggu saya, karena apa? Pak Maksi, kita di kampung ya, dan siswa peserta didik di situ asalnya dari kampung saya juga. Dan saya tahu betul betapa susahnya mereka hidup di sana. Jadi uang iuran untuk siswa itu berat sekali untuk saya umumkan. Apalagi dengan semacam ancaman ya, kalau tidak mengumpulkan iuran maka tidak mengikuti ujian. Itu sesuatu yang menurut saya sangat mengganggu. Lalu tidak hanya soal itu, suatu waktu ada kasus lah seperti itu, di mana dari kasus itu saya belajar bahwa meskipun saya di sekolah, saya tahu keadaan siswa dan lain sebagainya, tetapi ada sistem yang sudah dibangun puluhan tahun mungkin, yang mengatakan bahwa saya harus tunduk atas pimpinan, meskipun itu tidak begitu sesuai dengan hati nurani saya. Dari situ saya memutuskan untuk mungkin saya akan berhenti dari sekolah dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang gitu. Karena apa?
gaji yang saya terima di sekolah sumbernya dari anak-anak sekolah yang tidak mampu di masyarakat di kampung saya sendiri. Saya merasa berdosa ketika saya ingin menjalankan tugas dengan baik, tetapi saya harus tunduk di bawah pimpinan yang menurut saya tidak sepenuhnya benar begitu. Lalu Akhirnya berhenti. berhenti dari Iya. jadi guru ya. Tapi masih ada niat lagi jadi guru ke tidak? Kalau dibutuhkan pasti mau, karena memang keinginan saya di situ besar. Buktinya setelah berhenti dari sekolah, saya masih dengan anak-anak di Pondok Baca gitu, ingin terus berbagi pengetahuan. Jadi ini saya tangkap Ade Okta ini semacam pingin dapat ruang belajar bersama dengan anak-anak, tapi yang sedikit merdeka begitu Iya, ya. merdeka, iya betul, Iya, betul. dan ini cocok dengan kurikulum yang terbaru yang mau didorong Iya. ini, Merdeka Belajar ini. Benar, saya kadang menyesal Pak Maksi. Saya kadang menyesal Iya, karena jadi ternyata kita terus bergerak lalu ini saya pernah berdebat dengan ada sejumlah kepala sekolah soal saya sering tinggalkan sekolah berkegiatan dengan anak di luar sekolah. Dan kami berdebat waktu itu bahwa menurut mereka ini keliru, ini salah. Tapi saya bilang, saya sedang berproses sampai pada saatnya, di waktu tertentu, negara sadar bahwa ada guru-guru yang memang harus gila dan kemana-mana seperti ini. Dan hari ini sudah kemarin Permendikbud terbaru itu justru memberi ruang kepada guru-guru untuk guru penggerak, guru pengajar praktek itu semacam ada dispensasi untuk tidak mengajar di sekolah. Iya, betul. Ada pengurangan jam itu. Benar. Dan saya terganggu sekali ketika membaca tentang ada Merdeka Belajar. Saya seperti ya, kenapa saya harus buru-buru keluar ya, kenapa tidak berproses dulu. Tapi ya itulah, sudah mengambil keputusan itu ya harus konsisten begitu. Yes. Oke, kita kembali ke Kising. Ini jangkauan pasarannya di mana saja nih? Untuk sementara masih di Kota Larantuka, teman-teman. Kami sedang berproses dan saat ini kami sedang mengalami satu perasaan di mana merasa stagnan begitu, jalan di tempat dengan usaha yang kami jalani. Tapi saya sudah sedang mencari referensi bagaimana solusinya dan sedang berproses untuk menyelesaikan itu. Jadi hanya di Larantuka untuk sementara ini. Sebentar dalam Iya. Kalau jualan dengan sistem online yang orang pesan di luar baru dikirim secara online ada juga? Ada. Di Jakarta ada, di Kupang, di beberapa kota lain di Indonesia juga ada pesanan online. Pernah dapat support dana dari pihak pemerintah begitu? Untuk support dana sejauh ini belum. Belum ya, tapi sudah ada upaya tidak? Ada upaya misalnya semacam proposal atau permintaan yang mendukung usaha kecil seperti ini? Belum sih, belum ada permintaan untuk bantuan dana seperti itu. Tapi sebagai pelaku usaha kecil menengah ya kita mencoba masuk ke pemerintah ya untuk seperti produk kita ini bisa terdaftar begitu. Itu ada upaya-upaya seperti itu ke sana. Tapi untuk permintaan dana belum. Belum ya. Saya ikuti di media sosial itu ada perkumpulan diskusi apa ya? Arisan ilmu, Diskusi-diskusi podcast, ya. edukasi ya, arisan ilmu. Itu seperti apa tuh? Jadi Podkop Arisan Ilmu itu ruang di mana teman-teman pengusaha muda yang baru memulai atau baru akan memulai usaha, bahkan yang sudah 1-2 langkah lebih maju, kami berkumpul di situ. Nah, arisan ini kami tidak memberikan persyaratan tertentu untuk setiap anggota seperti latar belakang pendidikan dan lain sebagainya, tidak, tapi lebih ke bagaimana kami saling mendukung antara satu sama lain tentang belajar marketing dan hal-hal lain yang memang harus kita ketahui di dunia usaha begitu. Jadi saling mendukung. Oke. Ada satu pertanyaan begini ya, Dokter. Di kampung kita secara khusus juga Flores Timur pada umumnya ya, banyak orang muda adanya di kampung-kampung nih. Iya. Nah, di situ juga kita lihat ada sejumlah potensi. Namun faktanya ya orang muda yang kemudian terdorong untuk mampu memanfaatkan potensi-potensi ini untuk bisa menghasilkan produk-produk seperti ini jarang itu. Jarang. Itu menurut Ade Okta sendiri seperti apa ini? Saya pikir tempat kita tumbuh kembang itu juga punya pengaruh ya Bang. Seperti teman sepergaulan itu juga sangat mempengaruhi sekali. Nah, ketika kita sudah punya bakat minat untuk misalnya pengen punya usaha seperti ini, tapi kita bergaul dengan orang-orang yang
jiwanya di luar dari ini, maka kita akan kesulitan. Oleh karena itu penting kita memilih teman untuk bisa membantu kita naik. Dan ya itu jarang-jarang, tergantung kemauan juga ya masing-masing orang. Ada Okta membacanya demikian. Iya, saya membacanya demikian. Menurut penilaian Ada Okta sendiri, ya orang muda kita apa ya, belum terlalu produktif untuk memanfaatkan potensi ini. Karena kalau kita lihat misalnya usaha kissing di Adonara, selain Ada Okta, ada lagi ke tidak? Ada di Adonara bagian barat ya, ada teman di sana, dia masuk dalam anggota Podkop juga tapi jarang aktif gitu. Jarang aktif. Tapi untuk di Kecamatan Witihama saya pikir hanya saya sendiri yang punya kemasan seperti ini, artinya produknya dikemas demikian. Tapi kemarin di Witihama Yode juga saya ada lihat produk keripik singkong juga, tapi dibuat dalam kemasan kecil. Oke, ini kalau dijual harganya berapa ini? Dijual harganya, pakai takarannya bagaimana? ya, takarannya 130 gram 130 untuk gram, tiap ya. bungkus dengan harga 10.000 per bungkus. 10.000 per bungkus. Ada bonus-bonusnya kan tidak? Kayak beli 10 Iya. atau berapa gitu ya? Karena ini sampah, plastik sampah, kami berupaya untuk bagaimana menjaga lingkungan juga. Jadi tiap 15 plastik ini jika terkumpul, teman-teman bisa tukarkan dengan satu bungkus keripik yang ukurannya lebih besar begitu. Oh, jadi seperti saya sudah beli 15 nih ya? Ya, Saya kumpulkan ini. kumpulkan kemasannya ya. Lalu maka saya kembalikan ke sini. Ya, kembalikan ke sini. Nanti saya akan dapatkan satu. Iya, dapatkan satu. Nanti plastiknya kami olah lagi. Jadi bisa didaur ulang begitu plastiknya. Oh, oke. Tapi sejauh ini kesadaran teman-teman yang beli masih kurang ya. Jadi hampir setahun kami berproses, belum ada yang mengumpulkan ini. Untuk kembalikan gitu? Ya, untuk kembalikan. Belum. Nah, itu tantangan juga buat kita semua. Oke. Kalau produk yang ini rencana akan bagaimanakan? Ini jagung ya? Iya, jagung titi. Jagung yang dititi di Honihama? Iya, jagung yang dititi di Honihama. Jadi kita berupaya ini untuk jagung, teman-teman. Iya, bagaimana memberdayakan ibu-ibu kelompok-kelompok yang ada di kampung kita yang tentu mereka akan kesulitan untuk memasarkan produknya, distribusi. Jadi kita bantu dengan pengetahuan kita soal digital marketing tadi. Jadi kita bisa kemasannya ini juga bagian dari itu. Bagian dari itu. Begitu. Jadi ini nanti rencana launchingnya, lalu kira-kira harga berapa yang seukuran begini? Yang seukuran begini kami ini karena kita juga harus pengeluaran untuk membeli kemasan ya. Jadi ini 7.000 mungkin, Pak. 7.000. Tapi kemasan ini sangat nyaman ini ya. Iya, sangat nyaman. Jagung ini kan kalau terbuka itu biasanya kena udara, angin, dia tidak garing. Tidak garing lagi, betul. Tapi ini yang asli, tidak diapa-apakan? Tidak diapa-apakan. Nanti prosesnya mungkin disangrai saja atau dipanaskan begitu untuk bisa lebih kriuk saat dimakan. Oke. Baik, teman-teman, ini makin kesini kita semakin dapat banyak hal ini. Ada ide lain lagi ke tidak nih, Ada Okta? Selain kan ini betul-betul potensi kita nih. Iya. Ubi, jagung. Di kepalanya Ada Okta ada imajinasi lain tidak? Siapa tahu kalau Ada Okta belum kan membantu teman-teman yang lain yang menangkap peluang itu. Bisa. Untuk sementara kami ingin teman-teman yang pembeli bisa memiliki beberapa pilihan. Jadi ke depan sebelum ke produk lain kami fokus di singkong dulu, tapi dibuat dalam beberapa bentuk kemasan. Ukuran ada yang mungkin digambarkan dulu yang ini rasa apa gitu. Oh ya. Oke. Untuk sementara sejauh ini ada 5 varian rasa, teman-teman. Ada balado, ada balado pedas manis, kemudian ada jagung manis, jagung bakar juga, keju, dan pedas manis. Untuk original juga ada tanpa bumbu. Sementara untuk ukuran kemasannya kami masih dengan satu ukuran kemasan dengan beratnya 130 gram. Kami ingin membuat kemasannya ukuran yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Jadi teman-teman pembeli bisa punya beberapa pilihan begitu. Setelah singkong kami juga ingin punya jagung titi yang belum di launching juga. Lalu mimpi saya ke depan itu setiap komoditas yang dihasilkan oleh petani di Kampung Honihama bisa punya nilai jual yang lebih tinggi. Jadi kita punya nilai tawar juga. Iya, nilai tawar juga.
kita tidak ingin menjual barang mentah begitu, tapi minimal diolah sedikit lah untuk menaikkan harga, dikemas dengan bagus juga, lalu dipasar. Wih, luar biasa. Terima kasih Ade Okta. Mungkin di ujung ini ada pesan yang bisa disampaikan kepada orang muda Flores Timur yang mana kita sudah bangga sekali nih dengan daerah kita yang kaya, dengan laut kita yang luas, dengan komunitas kita yang sangat beragam. Bagaimana kita bisa menangkap peluang ini? Teman-teman muda di Flores Timur dan teman-teman yang terus memantau YouTube Maximus Masankian, saya sampaikan bahwa kita memulai dulu untuk proses pembelajaran. Kalau kita hanya memikirkan usaha apa yang bagus, kita tidak akan pernah bisa untuk memulai. Jadi jangan khawatir, jangan takut, ambil langkah pertama dulu, masalahnya seperti apa, dengan begitu kita akan menemukan solusi. Dan mimpi besar saya ke depan, keripik singkong, jagung titi, dan mungkin ada beberapa varian produk lainnya akan tetap kami hasilkan dengan memberdayakan mama-mama di kampung yang sebenarnya mereka pingin kerja, masih mau kerja, tapi mereka tidak dapat lapangan pekerjaan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi besar nanti dengan memanfaatkan tenaga kerja yang ada di kampung. Oke. Ya. Dan ada galeri begitu, ada galeri semacam toko kecil lah atau toko oleh-oleh begitu, di mana di dalamnya diisi dengan produk-produk yang dihasilkan teman-teman muda yang mungkin di seluruh Adonara akan dipajang di situ, dijual di situ. Itu mimpi besar saya ke depan. Imajinasi yang luar biasa. Sudah membuka banyak rahasia tentang bagaimana menangkap peluang kesempatan untuk orang muda boleh bergerak. Teman-teman sekalian, luar biasa perbincangan kita hari ini. Ade Okta yang awalnya melihat dari adanya komoditas yang banyak di Honihama, salah satunya ubi, lalu kemudian dia membuka jaringan, bergaul, berdiskusi dengan orang lain, dan dia mendapatkan banyak pikiran juga, kemudian mengolahnya, dan dalam perjalanan ternyata sangat membantu mama-mama di kampung halaman. Dia punya mimpi tadi luar biasa, kita doakan bersama, amin. Mudah-mudahan bisa tercapai adanya galeri yang besar sebagai ruang untuk boleh semua karya-karya kreatif orang muda Adonara, khususnya Flores Timur pada umumnya, bisa dipajang di situ, dan ini tentu sangat menginspirasi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Ini bisa dicicipi, Bang. Oh, bisa dicicipi, ya? Oke, siap, terima kasih.